Alright guys, kali ini di Black Cuan kita akan lebih fokus membicarakan tentang Cardano ya. Terutama mengenai pertanyaan yang sangat krusial di sini ya, setelah kita melewati 2022 dan sekarang kita sudah di awal 2023. Pertanyaan krusialnya adalah, bisakah Cardano bertahan dari bencana kripto 2023? Karena 2023 ini masih dikatakan sebagai tahun yang gelap, yang buruk, yang jelek lah, semacamnya seperti itu. Kemudian apakah posisi kita ini di Cardano, kita hold atau lepas untuk Cardano ini teman-teman? Karena jika kita melihat ya dari apa yang disampaikan oleh David Marcus di sini ya, mengatakan bahwa crypto winter ini tidak akan berakhir di 2023 atau 2024. Dan untuk si David Marcus di sini ya, sebagai informasi, dia ini merupakan seorang founders ya, founders dari Lightspark yang merupakan platform Bitcoin payment ya. Di sini dia menyatakan bahwa crypto winter 2023 masih akan terus berlanjut dan bahkan dari awal 2024 pun masih akan kita lihat teman-teman. So guys, untuk detailnya let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan update Black Cuan kali ini ya, seperti saya katakan tadi, kita akan membahas mengenai Cardano, tetapi ada saya selip-selip juga beberapa informasi mengenai overall keadaan market kita di sini, terutama yang terkait dengan Bitcoin, teman-teman. So guys, untuk yang pertama di sini, pertanda bahwa 2023 ini masih belum kita bisa melihat kejelasan ya mengenai arah pasar ini, akan hijau dia atau malah semakin buram ya market kita ini. Di sini ada update dari whale chart ya. Saya sering sekali mengutip whale chart di sini. Dikatakan bahwa short position against Tether rises. Jadi orang-orang di sini sudah mulai mengeluarkan dananya dari Tether, teman-teman, sehingga mereka pasang short di sana dan dikatakan bahwa institutional investor are betting against Tether USDT. Artinya para institusi investor ya, investor dari kalangan institusi itu mulai berlawanan arah dengan USDT, teman-teman. Dan untuk lebih detailnya di sini, the big short ya. Jadi ini big short untuk institutional investor ya. Sekarang ini mereka kurang memiliki kepercayaan terhadap Tether USDT. Oleh karena itu, banyak juga spekulasi yang mengitari kasusnya USDT ini ya, bahwa kesehatan finansial mereka itu dan stablecoin ini dipertanyakan, teman-teman. Sehingga wajar ya, banyak orang yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap Tether di sini. Tetapi teman-teman, meskipun di tengah FUD yang banyak tersebut, Tether ini tetap berusaha untuk meyakinkan orang-orang ya bahwa dia tetap menghormati kesepakatan pegging dolarnya dia dengan real dolar tersebut, teman-teman. Justru di tengah tuduhan-tuduhan ya atau pemberitaan negatif mengenai Tether yang sengaja mencetak USDT tanpa back dolar, teman-teman. Dan pemberitaan seperti ini, teman-teman, justru akan membuat banyak investor itu serba ketakutan ya. Apalagi ini diawali dari institusi, teman-teman. Sementara untuk di Rusia, teman-teman, ini dari Procoin News ya, teman-teman. Di sini ada berita yang menarik. Breaking. Emas ini akan mulai digunakan untuk memback kripto yang akan dibuat oleh Rusia, teman-teman. Jadi, kalau sebelumnya yang di-back oleh gold itu adalah dolar ya, dengan aturan Bretton Woods-nya dia dulu ya. Jadi ketika mereka mencetak dolar itu berdasarkan jumlah emas yang dimiliki, dan sekarang Rusia akan mencetak kripto, mencetak uang digital di sini dengan back atau dengan patokan berapa banyak emas yang mereka miliki. Dan itulah teknologi blockchain yang akan dimanfaatkan habis-habisan oleh Rusia, teman-teman. So guys, di satu sisi Amerika ingin menguasai keuangan atau financial system ya, dengan tidak mau dia digantikan oleh teknologi blockchain, bahkan dia menjelek-jelekan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kripto. Di satu sisi, Rusia sedang mencoba untuk mengembangkan itu karena dia tahu bahwa dengan fiat atau dengan ekonomi konvensional dia bisa diblok, tetapi dengan blockchain, dengan kriptografi maksudnya di sini, Rusia bisa membebaskan dirinya dari sanksi-sanksi dari Barat. Itu yang saya pahami dari usaha yang coba untuk dilakukan oleh Rusia di sini, teman-teman ya. So guys, jika kalian punya pendapat lain ya mengenai hal ini, silakan jangan ragu-ragu untuk menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita lanjut untuk outlook Bitcoin dari salah satu analis ya. Di sini ada Tim Draper yang mengatakan bahwa Bitcoin ini akan hit $250.000 per Bitcoin, dan ini prediksinya dia ya, si Tim Draper ini. Dan Tim Draper ini merupakan salah satu investor kelas kakap lah, kita bilang seperti itu ya. Dan dia masih yakin dengan
prediksinya dia, dengan angkanya dia, dengan visinya dia bahwa Bitcoin ini bisa sampai di 250k teman-teman. Jika ini terjadi teman-teman, berapa harga altcoin kita nanti ya? Seperti Cardano, XRP, Solana, segala macam. Saya kira itu akan berlipat-lipat ya. Seandainya nanti terjadi 250k per satu Bitcoin. Kemudian untuk Cardano sekarang ini ya, yang merupakan fokus video kita hari ini, Independent Cardano Development Team announce a massive plan for 2023. Jadi, tim independen yang membangun di atas jaringannya Cardano ini mengumumkan bahwa massive plan ya. Jadi banyak sekali rencana yang akan diusahakan atau akan dibangun di Cardano ini pada tahun 2023 ini, teman-teman. Dan untuk lebih detailnya, kita coba lihat data dari sentimen di sini ya. Cardano massively dominated Ethereum. Jadi, Cardano ini mendominasi Ethereum, Polygon, dan ada 7 altcoins lainnya di 2022, teman-teman. Dan ini bisa kita lihat dari metriknya si sentimen di sini ya. Ini merupakan chartnya dari 10 koin tersebut ya. Dan untuk peringkat 1 sampai 5 saja di sini, teman-teman. Top 2022 blockchain protocol by development activity ya. Yang nomor 1 di sini Cardano, teman-teman. Kemudian ada Dot, Atom, Cosmos ya. Kemudian yang keempat itu Ethereum, ETH, dan yang kelima ICP. Dan yang terakhir ini baru ada nih, si Matic Polygon, teman-teman. Jadi untuk 10 koin ini sepertinya bagus lah untuk kita akumulasi dalam kondisi bear market seperti ini. Karena mereka ini tetap aktif membangun, teman-teman. Kemudian dari Cardano lagi di sini ya. Sekarang ini Binance Self Custody Wallet adds IOS untuk ADA staking, teman-teman. Dan ini katanya akan memboosting harga Cardano. Dan menurut saya ini tidak untuk short terms ya, untuk long terms atau medium terms lah. Seperti itu ya untuk berkembangnya si Cardano ini. Tetapi ini merupakan update yang sangat-sangat positif menurut saya. Karena sekarang ini kita bisa melakukan transaksi ya. Sending dan receive ADA itu hanya menggunakan single app ya. Dan salah satunya di sini juga Trust Wallet app juga sudah bisa kita gunakan di sini. Hanya saja kita harus mengupgrade TWT ya atau Trust Wallet itu supaya bisa menggunakan Cardano Network itu harus yang versi 6.16 teman-teman. Jadi untuk yang punya Trust Wallet silakan untuk mengupdate aplikasinya ya. Kemudian sekarang ini masih tentang Cardano. Di sini saya ingin memberikan kalian perbandingan bahwa antara kita hold atau kita lepas atau kita jual dulu baru kita beli di bawah, itu terserah ya. Itu terserah tergantung dari manajemen keuangan kita masing-masing, teman-teman. Tetapi untuk Black Cuan sendiri di sini ini merupakan masa-masa akumulasi ataupun cicil-mencicil sedikit demi sedikit, teman-teman. Dan ini saya mau bandingkan tanpa niat untuk mendiskreditkan Solana ya, teman-teman ya. Karena selama ini kan dikatakan Solana adalah Ethereum killer, bahkan dia itu sudah melampaui Cardano, koin-koin yang lainnya yang klasik ya. Tetapi ada yang berbahaya dari Solana ini karena dia ini di-back oleh SBF, teman-teman, atau FTX-nya dia ya. Jadi kebanyakan token Solana ini dimiliki oleh mereka ini. Sehingga dengan crash-nya FTX, teman-teman, akan ada crash lanjutan untuk Solana di sini, teman-teman. Jadi sudah 70% dia penurunan ya untuk Solana ini semenjak Sam Bankman-Fried Empire collapse, teman-teman. Kemudian token ini heavily backed by Bankman-Fried. Jadi token Solana ini justru didukung habis-habisan oleh Bankman-Fried. Jadi kalau dia mau ganti uangnya customersnya dia, investorsnya dia, otomatis dia jual dong ini barang. Dan apakah harga Solana itu akan naik ketika dilelang habis-habisan seperti itu? Menurut saya akan ada penurunan yang masih lebih signifikan ya untuk Solana, teman-teman. Jadi ya kita be careful aja lah untuk Solana. Saya tidak berniat untuk mendiskreditkan Solana, tetapi ini adalah fakta yang saya dapatkan dari beberapa news ataupun kolom berita yang saya baca di sini, teman-teman. Sementara untuk Cardano ya, meskipun banyak yang menyatakan Cardano ini tidak akan bertahan ya, tetapi untuk opini pribadi saya di sini, saya katakan bahwa dia akan tetap bertahan. Cardano is here to stay. Karena di sini, teman-teman, ini patut untuk kita consider ya. IOHK ya, atau eksekutif dari perusahaannya mereka mengatakan bahwa Cardano ini hanya sedikit whales-nya dia dan sedikit juga insiders di dalam kepemilikan token Cardano ini, tidak seperti yang terjadi di Solana ataupun koin-koin lainnya. Kalian bisa melakukan riset mandiri seberapa banyak whales atau paus yang berada di Shiba ataupun di Doge ya. Ketika paus ini buang barang, lepas barang, coba lihat nanti pergerakan harganya seperti apa. Tetapi Cardano ini benar-benar dimiliki oleh komunitas atau individu. Atau bahkan kita sebut saja retail ya.
Jadi pemilik Cardano ini benar-benar kebanyakan ya teman-teman itu retail. Dan dari apa yang saya kutip dari bitcoinic.com di sini ya, Cardano ini tidak ada banyak insidersnya. Dan jika kamu lihat distribusi kepemilikan ADA, itu kebanyakan individuals. Kemudian, banyak juga yang menyatakan bahwa ini merupakan ghost chains. Dan orang yang menyatakan hal tersebut adalah orang-orang yang dibayar oleh kompetitorsnya mereka. Dan mereka menciptakan FUD di sana. Tetapi Cardano ini tetap bertahan teman-teman sampai sekarang meskipun ya FUD-nya habis-habisan dilempar ke Cardano. Dikatakan sebagai koin sampah, koin kura-kura, ghost chains. Ghost chains itu ibarat chains yang tidak jelas, tidak punya use lah seperti itu teman-teman. Dan untuk visi saya secara pribadi di sini untuk Cardano teman-teman ya, the road ahead for Cardano di sini ya. Ini kalau kita lihat secara long term teman-teman, ini puncak Cardano ini sempat di $1 lebih ya di tahun 2018, kemudian di 2021 di sini teman-teman $3 kurang lebih di sini, dan sekarang kita sudah berada di penurunan yang cukup dalam di sini. Apakah dia akan ketemu harga reset lagi? Sehingga di 2023 ini kita katakan bahwa crypto reset semuanya, harganya kembali ke harga awal. I don't know guys, I don't know. Tetapi untuk sementara ini saya masih confident di Cardano saya teman-teman. And this is not financial advice ya guys. Jadi kalian tetap melakukan DYOR, do your own research. Kemudian ada satu insight di sini yang ingin saya bagikan kepada kalian. Ini datang dari Crypto Crow yang dengan nama aslinya itu Jason Appleton ya. Dia ini merupakan seorang atlet MMA teman-teman. Tetapi dia ini sekarang ini mengalihkan pandangannya dia, atau sudah berusaha dia di bidang kripto teman-teman, dan khusus Cardano dia menyampaikan pandangannya dia. Seperti dikatakan oleh si Jason Appleton di sini ya, untuk harga Cardano dia tidak peduli harga ini mau tumbang sampai ke berapa, karena dikatakan oleh dia ini adalah posisi orang-orang melakukan akumulasi, termasuk saya melakukan akumulasi di sini dikatakan oleh si Crypto Crow. Dan ketika kita tidak mengikuti akumulasi di area-area seperti ini, ketika harga itu naik, itu sudah terlalu terlambat untuk membeli Cardano lagi nanti, teman-teman. So guys, untuk Cardano ini masih banyak orang yang yakin di sini ya. Dan untuk kalian yang ingin membeli Cardano, tetap melakukan riset kalian secara mandiri ya. Dan jika kalian punya pandangan lain atau ingin mengcounter opini saya mengenai Cardano di sini, teman-teman, silakan menulisnya di kolom komentar ya. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.